Inilah sebuah lokasi. Di situ ada keyakinan yang peradabannya sudah tidak lagi diikuti para pengikutnya dan banyak ditinggalkan oleh para penganutnya. Lokasi ini berada di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Penduduk yang ada di seputaran perkampungan tempat ini sekarang sudah berbeda keyakinan dan berbeda agama. Kendati pun dulunya di tempat ini agama yang dianut para leluhur adalah agama yang tidak sedang dianut oleh penduduk atau masyarakat di era sekarang. Di seputaran lokasi ini ada kubur pesarian atau makam Arya Kamandanu, ada candi era kerajaan Airlangga, dan di seputaran lokasi ini dulu merupakan tempat dilahirkan satrio Cindelaras yang identik dengan ayam jago. Jadi di seputaran lokasi inilah dulu Cindelaras dilahirkan. Orang Jawa sering menyuarakan cukuruyuk jagone Cindelaras, omahe neng tengah alas, turune lasaran godong klaras. Lalu di kemudian hari ada sebuah sayembara, barang siapa yang punya ayam jantan yang bisa mengalahkan ayam jantan seorang raja, andai kata perempuan akan dijadikan permaisuri kerajaan, andai kata laki-laki akan dijadikan mahkota atau pangeran kerajaan, dan apabila orang itu sudah dewasa akan dijadikan raja dan mewakili mengganti raja tersebut. Pada suatu hari sayembara digelar, satu-satunya ayam yang bisa mengalahkan ayam raja tersebut adalah ayamnya Cindelaras. Tentunya pada hari sebelumnya Anda pun pernah mendengar cerita itu. Baiklah, sekarang marilah kita lanjut tentang seputaran lokasi ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik antara arca dan persawahan serta perkampungan yang ada di depan itu. Kali ini saya menemukan sisa-sisa peribadatan, tempat peribadatan agama non-muslim yang ada di penghujung pedesaan. Lokasi ini berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Anda perhatikan baik-baik dulu patung ini. Terus beserta sawah. Lalu Anda perhatikan pula sebuah patung yang mirip dengan patung Roro Jonggrang itu. Nah, artinya di seputaran perkampungan ini ada bekas peribadatan agama non-muslim. Padahal sepanjang perkampungan ini yang saya ketahui mayoritas penduduknya adalah beragama Islam atau Muslim. Sekarang kamera akan kita putar ke kanan, namun sebelumnya marilah Anda amati bahwa ini adalah sebuah patung. Patung batu, bukan patung beli di toko. Kamera kita putar ke kanan, di situ Anda melihat semacam persawahan dan di depan ini ada semacam padas batu. Nah, Anda perhatikan ya. Terus di sini ada tumpukan-tumpukan batu semacam regol tembok. Nah, di sana itu kedengaran dari sini samar-samar orang yang sedang bersenda gurau atau orang yang sedang bekerja di sawah. Batu yang saya pijak ini seperti ini. Nah, selanjutnya mengenai patung yang satunya itu Anda perhatikan baik-baik. Kita semua tahu bila kita di suatu tempat menemukan patung atau arca semacam ini, yang jelas ini bukan ornamen atau interior atau semacam aksesoris Islam.
namun entah itu Hindu atau Buddha. Oke, dilanjut. Selain dua patung yang sudah Anda lihat, ada lagi beberapa patung yang lain. Terus di lokasi ini terbengkalai atau mangkrak, jarang sekali diambah manusia. Kendati pun di sebelahnya adalah persawahan. Nah, di sana itu orang kerja itu ya. Nah, itu orang kerja. Kelihatan ya, Ti ya. Terus kita melihat sebuah patung yang lainnya. Ini ada dua. Tetapi ini patungnya ini wujud patung semacam singa atau gimana, saya juga kurang tahu. Oke. Anda perhatikan, patung ini dililiti tumbuh-tumbuhan. Nah, menandakan lokasi ini jarang dirawat atau sudah tidak ada lagi penghuninya atau pemakainya. Anda amati baik-baik. Nah, sekarang sudah gamblang dan tamat. Terus ada lagi satu patung yang lainnya. Nah, ini patung apa? Saya juga kurang tahu mengenai patung ini. Kalau saya mengatakan wujudnya itu adalah singa. Tapi singa yang sudah dibentuk gimana ya, seperti itu. Mungkin bagi Anda yang kebetulan menonton konten video ini adalah beragama non-muslim, misalkan Hindu atau Buddha, Anda bisa menyebutkan ini adalah patung tertentu, namanya ini misalkan begitu. Selanjutnya masalah lokasi ini, sebenarnya saya berat untuk mengatakan di mana ya gitu ya. Takut nanti kalau gempar menjadi kegaduhan. Tetapi karena faktanya memang seperti ini, yang jelas ini lokasi berada di wilayah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Terus di sekeliling atau di seputaran tempat ini kita melihat ladang jagung persawahan. Terus di sana itu ada kampung. Nah, di sini pun masih ada sepeda motor warga yang dipakai untuk ke sawah. Mungkin bagi Anda yang tahu tentang lokasi ini, maksudnya tentang tempat ini, silahkan Anda tulis di kolom komentar agar para penonton yang lain pun bisa mendapatkan penjelasan, pencerahan, dan edukasi. Terus selain ada patung-patung seperti itu, juga kita melihat semacam patung gajah seperti ini. Terus ada lagi patung kerbau atau banteng. Nah, di sana itu kita melihat para petani sedang di sawah. Tetapi andai kata bertanya kepada mereka itu dikhawatirkan nanti mengganggu kesibukan mereka. Selain beberapa patung yang sudah kita lihat, di sini ada semacam itu ya, semacam patung Erlangga juga itu. Coba kita sepil lebih dekat lagi. Adapun pelatarannya itu seperti ini. Berupa bebatuan yang ditata seperti itu.
Terus nanti di depan sana itu juga ada bongkaran-bongkaran semacam batu bata kuno atau di zaman Majapahit. Jadi dari tempat ini jaraknya itu sekitar berapa ya, 70 meter ke arah depan sana itu. Itu pun juga berada di sebelah hutan. Oke, kita langsung ke sana saja. Terus kendalanya kita harus melewati lagi dari jalan semak-semak seperti ini ya. Tidak ada jalan yang spesifik atau sengaja dibikin atau dibuat untuk menuju ke lokasi tersebut. Nah, jadi kita harus melewati jalan ini belasak-belasak di perkebunan jagung warga. Nah, jadi bekas-bekas batu-batu peninggalan kerajaan Majapahit apa gimana itu saya juga tidak tahu. Setelah kita melewati ladang jagung warga seperti ini, nah di depan itu di bawah terop itu temuan peninggalan-peninggalan semacam batu bata yang dipakai untuk bangunan di zaman dahulu. Andai kata di sini ada jalan yang memang sengaja dibangun gitu, gampang ya. Nah, jadi bongkaran-bongkaran batu itu seperti itu. Iki tuh Mas, sing koyo bongkaran boto zaman kerajaan Majapahit men ya. Erlangga jarine. Erlangga iki. Kerajaan Erlangga kan di Surabaya. Neng kene kok eneng kerajaan Erlangga. Di Surabaya Universitas Erlangga, Pak. Oh. Bedanya bagus ya. Jadi kerajaan Erlangga itu sebenarnya ada di Lamongan, bukan di Surabaya. Surabaya Universitasnya. Terus batu bata itu seperti ini. Sebagian sudah pada momot kembali ke tanahnya lagi atau ke asal. Selanjutnya asal muasal temuan tempat ini atau benda-benda ini. Dulu di sini ada semak-semak dan gundukan tanah. Terus semak-semak itu secara tidak sengaja ada warga yang mencari rumput. Lalu di atas sana itu, nah di atas terlihat beberapa batu bata. Dan akhirnya semak-semak itu ditebas, lalu gundukannya tanah itu diceker atau dikeruk. Semakin ke bawah, kok ada tumpukan semakin banyak seperti ini. Hingga ditemukan benda seperti ini. Nah, mengenai hal tersebut, di Jawa, maaf ya, orang Jawa punya kebiasaan kalau menemukan hal-hal yang aneh-aneh, itu tidak lupa mereka itu selalu memberikan persembahan sesaji-sesaji yang katanya memundi budaya leluhur, tetek bengek, dan lain sebagainya. Nah, jadi sampai sekarang di tempat ini pun masih diobong-obongi dengan ini pun masih tercium aroma dupa seperti itu. Dulu, sewaktu tempat ini masih berupa gundukan tanah dan di atas gundukan tanah itu ada semak-semak belum ditebas, ini semua tetek bengek ini belum ada. Paham ya? Nah, itu saja sekilas. Kita kembali lagi ke riwayat asal muasal penemuan benda-benda ini. Terus batu bata yang menyerupai bata di sini itu bukan batu bata yang dicetak dari tanah terus dibakar, itu tidak. Tetapi ini semacam batu padas yang dipotong-potong dengan ukuran dan bentuk yang sama. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan beberapa
patung-patung atau semacam tempat bekas tempat ibadah non-muslim itu tadi. Jaraknya dari tempat tadi itu sekitar 100 meter. Jadi mengenai tempat ini paham ya? Nah, itu di atas itu ada bekas apa itu namanya, bonggol atau dangkel. Nah, menandakan ini dulu terpendam tanah, ya toh, sudah saya ceritakan tadi. Terus di atas tanah itu ada semak-semak. Terus semak-semak itu ditebas, lalu ada beberapa batu bata dicekeri, akhirnya ada benda semacam ini. Nah, sejenak kita dekati dulu pelan-pelan. Kali ini kita bukan bertujuan untuk merusak, namun kita bertujuan untuk memberikan edukasi. Nah, jadi itu masih ada bonggol, bekas bonggol pohon. Terus di bawahnya itu, nah seperti ini ya. Sekarang Anda bisa melihat dengan gamblang dan jelas. Dan semoga pula Anda juga bisa memahami yang Pak D jelaskan. Selain itu juga ada bonggol-bonggol di sini seperti itu. Nah, itu. Terus ini ada tulisan dilarang naik. Teman-teman sekalian, lokasi ini berada di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Terus dari sekian banyaknya batu bata purba atau apa ya namanya ya, katakanlah batu bata purba gitu saja, itu digolong-golongkan seperti ini. Kotak A4, kotak A5, kotak A3, kotak A6, dan lain sebagainya. Jadi karena temuan batu itu juga tidak bisa utuh semuanya, maka pada saat itu diponto-ponto seperti ini. Konon tempat ini ya ada juru kuncinya. Loh Pak D, juru kunci untuk apa Pak D? Ya enggak tahu. Sesuatu itu kalau ada juru kuncinya ya wis, kita tidak usah menjelaskan, Anda sendiri paham lah. Oke, kita lanjut. Tidak jauh dari lokasi ini ada makam Arya Kamandanu. Ikuti terus vlog perjalanan pada kali ini. Jadi saya baleni ya. Tempat penemuan bekas-bekas zaman, ada yang mengatakan di zaman Airlangga itu, berada di sebelah hutan. Di sebelah hutan, di tengah-tengah ladang jagung. Nah, sekarang kita beralih ke tempat yang satunya. Di depan itu juga ada. Nah, itu seperti itu, coba kita dekati. Di sini ada kali, tapi sebentar ya, pelan-pelan saja. Nah, ini juga masih ada lagi penemuan bata yang mirip serupa dengan itu. Nah, Anda melihatnya ini ya. Wow, terus ini ada apa itu namanya ya? Semacam jalan. Kalau istana kepresidenan itu serupa dengan karpet merah yaitu ya. Jadi dari sana itu ada semacam jalan menuju ke tempat ini. Anda perhatikan baik-baik. Ah, ini ya. Nah, terus ke tempat ini, entah ini dulu candi, entah ini dulu dapur masak atau ruangan tul para raja, saya juga tidak tahu. Yang jelas real di tempat ini ada petilasan kerajaan yang dinamakan petilasan kerajaan Airlangga. Oke, kita lanjut ke makam Arya Kamandanu. Dari sekian luasnya hutan di tempat ini, kisaran ratusan hutan, kok dilalah pohon jati yang tumbang hanyalah
tepat di sekitaran makam Arya Kamandanu. Pohon jati yang tumbang ini pun sepertinya masih baru dalam hitungan hari, kurang dari 1 bulan. Terus tumbangnya pohon-pohon jati ini tepat berada di kubur makam Arya Kamandanu. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Makam Arya Kamandanu itu berada di sana. Terus pohon-pohon jati yang ada di seputaran ini pada tumbang. Padahal sekian ratus hektar pohon jati yang ada di lokasi ini baik-baik saja. Tetapi ini kok dilalah tumbang. Selanjutnya, ya, Anda perhatikan video ini mungkin agak berbelit-belit. Kita perhatikan dulu pohon-pohon yang tumbang di seputaran makam Arya Kamandanu ini. Adapun Kamandanu yang dimaksud adalah Arya Kamandanu yang seringkali kita dengar pada sebuah narasi cerita film. Letak keberadaan makam ini berada di pinggiran hutan dan di pinggiran ladang jagung yang dekat dengan petilasan penemuan candi-candi yang katanya itu adalah peninggalan kerajaan Airlangga. Nah, jadi pohon jati yang tumbang itu tepat di sini. Adapun makamnya itu dikelilingi demping bata. Warga setempat menamakan ini kubure atau makame Mbah Danu. Jadi ada semacam kedekatan antara orang setempat dengan Arya Kamandanu. Misalkan warga Modo menyebut Gajah Mada adalah Mbah Modo, tapi umum mengatakan Gajah Mada. Begitu pula ini, publik mengatakan Arya Kamandanu, namun warga setempat mengatakan Mbah Danu. Artinya dengan penyebutan Mbah Danu ada unsur kedekatan antara warga setempat dengan leluhur atau yang disemayamkan di tempat ini. Mengenai makam ini kita tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi karena tertimpa dengan pohon-pohon jati, jadi saya datang ke tempat ini itu bisa dikatakan telat. Andai kata sebulan atau 3 minggu sebelumnya kita bisa melihat dengan jelas makam Arya Kamandanu yang ada di lokasi ini.